Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jihad beserta para jamaah yang saya muliakan, marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buka kegiatan muzakarah kita di malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, di mana hadiah dan manfaat dari Suratul Fatihah ini kita kirimkan kepada pengarang kitab, terkhusus juga kepada guru-guru kita, juga kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, saudara-saudara kita dan teman-teman mengaji kita, di mana mereka yang telah kembali ke alam barzakh. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur mereka, dan dijadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita lanjutan daripada syarat-syarat wajibnya puasa kita pada malam hari ini, masuk pada rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun fi arkanis saumi, pasal di dalam menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu, bermula rukun-rukun ai-saumi, yakni rukun puasa, fardhon kana au naflan, baik puasanya ini merupakan puasa yang wajib, au naflan, atau puasanya sunnah. Tetap kaitannya rukun, baik dia puasanya wajib, semisal puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa qadha, atau juga puasanya semacam semisal puasa sunnah, misalnya Senin, Selasa, Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau juga puasa-puasa pada hari-hari tertentu yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ini semuanya dikatakan rukun puasa. Berapa? Salah satu asya'a, ada 3 macam, 3 perkara. Nah, ini termasuk kata Imam Syekh Az-Zayadi, hadza huwal masyhur. Rukun yang 3 ini dikatakan yang paling populer, merupakan yang paling umum, menurut Syekh Imam Az-Zayadi. Meskipun memang ada pada sebagian di kitab, semacam kitab di Kitabul Al-Anwar, Syekh Al-Bantani juga, dia mengatakan bahwa rukun puasa itu ada 4. Tapi sebenarnya semuanya sama. Substansinya yang 4 ini nanti bisa masuk di 3. Kalau di 3 nanti dilebarin lagi, kalau 4 nanti include ada di dalam 3. Ahaduha, salah satu rukun yang 3 ini apa? Niyatun. Rukun puasa yang pertama itu wajib niat. Baik puasanya fardu maupun puasanya sunnah, yang namanya niat wajib. Cuma memang terkait dengan masalah puasa ini ada perbedaan dengan ibadah-ibadah lain. Ini nanti dijelaskan kapan itu niat. Lailan, pada malam hari. Likulli yaumin, di setiap harinya tuh. Kalau macam puasa Ramadan yang kita laksanakan, berarti setiap malam wajib bagi kita nih selaku pengikut mazhab Imamuna Asy-Syafi'i. Setiap malam Ramadan wajib tuh kita niat. Fil fardi, terutama dalam puasa yang sifatnya fardu, puasa Ramadan. Nah, ini wa mahalluha al-qalbu, niat puasa ini, semua amal ibadah yang namanya niat adalah di dalam hati.
baik macam kita wudhu, begitu ya. Nah, di dalam hati, kapan kita wudhu? Niatnya itu awal juz'in minal wajhi, ketika kita membasuh wajah pada pertama kali itu. Ya, kita basuh wajah, niat di situ namanya niat muqtarinan bifi'lihi, yang namanya niat itu berbarengan dengan perbuatan. Sholat begitu juga. Kapan niatnya? Pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat Allah, maka disitulah dihadirkan niat kita di hati. Aku niat sholat ini itu wajib. Tetapi di dalam masalah ibadah puasa ini ada perbedaan. Asal aturan yang namanya niat ya muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Tetapi di dalam masalah puasa ini tidak bisa yang namanya puasa awal perbuatan kita barengi dengan niat. Malah jadi nanti rusak puasa kita. Misal pas yang namanya puasa itu dihitung kapan? Pas masuknya fajar sampai huruf, sampai waktu maghrib, pas beduk kita niat, malah rusak puasa kita. Maka di dalam masalah puasa niatnya ini dikenal dengan tabyid. Tabyid itu diinapkan, melaksanakan niat itu pada sebagian malam sebelum masuknya fajar, yang disebut dengan tabyid. Nah, ini harus dihadirkan. Ya. Nah, cuma memang kita harus mengetahui ada yang namanya talaffuz, pelafalan niat yang kita ucapkan. Kayak macam nawaitu shauma qadin an adai fatisah di Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu yang kita ucapkan namanya talaffuz, ya. Ucapan dari lisan kita. Itu belum dikatakan niat, ya. Yang niat itu adalah ketika memang kita hadirkan di dalam hati, ya. Aku niat puasa esok hari misalnya, begitu ya. Atau dengan bahasa Arab kita, tapi pengucapannya di dalam hati, ya. Kita ucapin pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu bebas. Yang jelas di dalam hati itu diucapkan, dihadirkan, ya. Itu namanya niat. Tapi kalau misalnya kita habis tarawih mengucapkan nawaitu shauma qadin an adai, rame-rame kita baca, tapi setelah itu kita gak hadirkan di dalam hati kita, nah itu berarti sama juga kita kosong. Yang namanya niat fil qalbi wa mahalluha al qalbu, tempat niat itu adalah di dalam hati. Nah ini yang namanya talaffuz itu, ya dia sifatnya apa? Yundabu, sunnah kita mengucapkan barang-barang nawaitu shauma qadin, itu namanya talaffuz sunnah. Ya, memang ada, mohon maaf, golongan tertentu yang membid'ahkan yang begini-begini nih, memang jangan diikutin, jangan didengerin, artinya kita kerjakan saja karena ini merupakan ijtihad dari ulama-ulama kita. Maksudnya apa tuh kita ucapin talaffuz? Liyu'awinal lisanul qalba, biar lisan ini bisa membantu hati, biar kita lebih khusyuk, lebih fokus, lebih mantap niat kita. Kayak macam sholat gitu ya, kita akan usul di malam yang pertama. Misalnya malam pertama habis tarawih kita niat, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh karena fardu, karena Allah Ta'ala. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, meskipun kita niatnya buat 1 bulan, tapi menurut mazhab Syafi'i yang dihitung cuma jatuh sahnya malam yang pertama, ya. Malam kedua sampai ke 29 bagaimana? Itu tidak sah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia bagaimana? Bahwa orang yang niat 1 malam di malam pertama untuk 21 bulan ke depan itu dikatakan sah.
Ini mazhab Imam Malik, termasuk Imam pada malam pertama Ramadan seperti biasa habis tarawih kita niat nawaitu shoma ghadin an adai terus tuh. Nah, ketika kita mau taklid kepada Imam Malik, maka niatnya Imam Malik itu adalah di atas jam 12. Karena menurut Imam Malik yang namanya malam kalau misalnya masih isya, masih maghrib itu belum dihitung malam. Menurut Imam Malik yang namanya malam itu di atas jam 12. Berarti kita untuk jaga-jaga jangan sampai kita lupa niat, maka kita menjelang misalnya katakanlah sahur, kita boleh pakai niat mazhab Imam Malik. Tapi tetap yang jadi patokan adalah mazhab kita Imam Syafi'i yang niat yang pernah kita bawa tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari pada bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Itu mazhab kita Syafi'i. Nanti pada malam pertama ketika awal sebelum subuh kita pakai mazhab Imam Malik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga jangan sampai nanti ketika kita lupa itu kita tidak dikatakan teledor. Tidak dikatakan teledor. Kenapa? Karena orang terkait dengan masalah ibadah puasa dia lupa niat, itu dihukumi orang yang teledor meskipun dia lupa. Maka kalau seandainya kita lupa di malam pertama menjelang sebelum fajar kita niat dengan cara mazhab taklid kepada Imam Malik, itu tetap kita melaksanakan puasa. Tidak dikatakan lupa. Niatnya kapan? Karena kita bertaklid kepada Imam Malik. Ada kata-kata kita bertaklid kepada Imam Malik. Misalnya, aku puasa selama sebulan penuh bertaklid kepada Imam Malik karena Allah. Itu gitu. Jadi kita dua nih. Setiap malam kita niat. Yang kedua di malam pertama sebelum fajar, ya itu pokoknya di atas jam 12 cara niatnya dengan cara Imam Malik. Jadi sewaktu-waktu seandainya malam kedua kita lupa niat, kemudian juga katakanlah di kaki terawih gitu, nah kemudian belum lupa niat, sampai subuh masuk dia lupa, nah itu dikatakan dia tetap sah puasanya. Kenapa? Karena bertaklid pada Imam Malik di malam pertama dia sudah melaksanakan niat. Ini merupakan solusi. Ya, solusi indakum syai'un, apakah Anda punya sesuatu gitu ya. Nah, ini enggak ada, maka dikatakan kuntu faratu shauma. Kalau begitu aku puasa aja dah. Nah, itu meskipun memang udah lewat dari waktu fajar, udah siang. Selama dia belum tergelincir matahari, maka ada kesempatan dia melaksanakan puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib apapun dia tetap harus pada malam hari. Kalau puasa sunnah selama dia belum makan jam 9 dia belum makan, belum ada asupan, dia niatin puasa, jadi itu puasa sunnah. Itu perbedaan masalah puasa wajib dan puasa sunnah. Merupakan rukun daripada puasa tarku muftirin, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min wusuli ainin, dari sampainya zat atau barang sesuatu, liman fazin maftuhin. Ini maksudnya benda-benda yang ke dalam manfaz. Manfaz itu lubang, maftuh yang terbuka. Kayak macam ada hidung, ada mulut, ada telinga dan lain-lain sebagainya, namanya manfaz. Kalau ada barang masuk ke dalam manfazin maftuhin, barang masuk ke dalam rongga yang terbuka, maka batal puasa kita. Contohnya kita makan, minum, itu kan memasukkan sesuatu barang ke dalam rongga yang terbuka. Ya. Ini dapat membatalkan puasa yang sekiranya itu dilakukan dengan kesengajaan. Tapi kalau seandainya lupa, nah ini ceritanya lain, karena lupa. Ya. Yang jelas kalau dia melakukan sesuatu yang memasukkan benda-benda atau barang-barang kepada rongga yang terbuka, itu termasuk dikatakan batal puasanya.
termasuk apa tuh? Nih, istisqain, muntah dengan sengaja, ya, termasuk juga apa yang membatalkan puasa itu inzalul mani bilam sibasarotin, keluarnya ya sperma dengan sebab apa? Bilam sibasarot, dengan yang menyentuh kulit bisahwatin, dengan syahwat misalnya, atau juga dengan hal-hal lain yang memang banyak itu terjadi, apa namanya, hukum-hukum yang bisa membatalkan puasa. Ya, seandainya kalau kita misalnya suntik itu adalah jarum yang masuk bukan pada rongga. Maka bagaimana ketika orang sakit kemudian disuntik injeksi, itu dikatakan tidak membatalkan puasa gitu. Nah, ini tidak membatalkan puasa, tapi memang yang lebih bagus ya itu dalam kondisi biar lebih pure murninya. Nah, ini dikatakan yang lebih bagus itu pada malam hari, meskipun itu tidak membatalkan puasa. Termasuk juga bercelak pakai sifat, ya, sifat mata ini memang kesunahan Nabi. Ya. Kalau dulu memang orang apa namanya tuh banyak yang pakai sifat mata hidung di bulan Ramadan ini tidak diperkenankan. Kalau dia katakanlah di bulan Ramadan siang hari dia melakukan mando sampai katakanlah kemasukan air atau juga dia itu sampai masuk, ini bisa membatalkan puasa, termasuk orang dikatakan kelidor. Ya. Maka ketika kita madmadah istinsak di bulan Ramadan siang hari, maka sekedarnya aja, ya, sampai luarnya aja, jangan sampai ke dalam, kecuali kalau malam namanya kita sudah selesai dari namanya al-imsak, menahan. Nah, ini diingatkan dalam apa namanya tambih, peringatan dari pengarang kitab pada saat kita cekok itu memperhatikan jangan sampai yang namanya manfaat itu bisa masuk sesuatu karena bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wasalisuha, rukun daripada ibadah puasa itu adalah shaimun, orangnya, orang yang berpuasa. Nah, ini kalau dalam di kitab kasih tentu saja dalam namanya kitab-kitab yang lain ada yang menyatakan dua, ya. Dua artinya apa? Dia niat, yang kedua al-imsaku anil muftirati, ya. Dua, kalau buat orang yang berpuasa ini termasuk dihitung, termasuk ada yang menghitung 3, ada juga ulama yang menghitung fardu atau misalnya rukun puasa 2. Intinya adalah 1 dia harus niat, yang kedua dia menjaga dari segala sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Itu terkait dengan masalah rukun. Kemudian faslun wa yajibu ma'al qadai, dan wajib yang disertai mengkodok puasa lisaumi, berpuasa nih apa wajibnya di samping dia mengkodok apa? Al kafaratul uzma, kafarat membayar sanksi, ya. Kafarat yang besar nih. Siapa? Alaman afsada saumahu, bagi orang yang merusak puasanya fi Ramadana, pada bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh. Kenapa dia tuh harus bayar qadha juga bayar kafarat? Bijimain, karena sebab dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya, asimin, dia termasuk orang yang berdosa. Nah, ini bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ini di samping dia wajib membayar qadha juga membayar kafarah. Siapa yang ditujukan kafarah ini adalah bagi orang laki, suaminya saja. Perempuan istrinya dia tidak termasuk kewajiban membayar kafarah. Apa tuh kafarahnya? Ya, ini kafarahnya pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Ya, kalau sekarang udah nggak ada budak. Kalau dulu memang ada. Ya, bahkan sahabat Nabi ya lapor kepada Nabi, halak tuh ya Rasulullah, celaka ya aku ya Rasulullah. Ya,
Kenapa ditanya? Waqatu ala ahli, saya ini ya melakukan hubungan kepada ahli, maksudnya istriku gitu ya, di siang hari Ramadan. Apa kata Rasulullah? Aktik rokobah. Ya, artinya apa? Aktik rokobah, merdekakan budak. Ya. Kemudian dijawab sama sahabat Nabi, lain sekali saya kagak mampu, saya kagak punya. Ya. Akhirnya apa? Pasum sahroini mutatabi'aini. Kalau gitu, ente puasa dah 2 bulan berturut-turut. Nah ini puasa 2 bulan berturut-turut memang berat. Kenapa? Dia jalanin kalau seandainya 1 hari dia berbuka, gitu ya. Artinya ada 1 jeda 1 hari dia nggak puasa, itu dipulang. Nah ini berat betul ini. Ya, kuat ya Rasul. Akhirnya apa? Katanya atim bisitina miskina, maka berikan 60 orang miskin. Jadi ketika melakukan hubungan suami istri pada siang hari itu dia ada 3 tingkatan. Ya, ini yang kalau namanya memerdekakan budak udah nggak ada. Tinggal yang 2 puasa. Yang pertama adalah al-wali, yakni suami. Kalau istri itu nggak termasuk bagian itu. Artinya persetubuhan itu merusak. Ya, artinya dengan adanya dia saat puasa, itu dengan adanya persetubuhan itu dirusak puasanya. Yang ketiga, ifsadus shaumi, yang merusak itu adalah pada saat ibadah puasa. Jadi kalau seandainya ibadah sekarang bagaimana kalau seandainya dia melakukan kodok puasa Ramadan? Kan di luar bulan Ramadan tuh. Kemudian dia melakukan lagi kodok Ramadan, dia melakukan jima dengan istrinya, bagaimana? Kagak kena kafarat. Yang dijadikan di bulan yang lain, kemudian dia melakukan hubungan dengan istrinya, ini tidak dikatakan kena kafarat. Ya. Kemudian ini dilakukan apa? Bijima'ihi, ayyakuna isman bijima'ihi, dia melakukannya adalah yang membatalkannya adalah murni karena melakukan persetubuhan dengan istri. Kalau seandainya suami mau melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan dengan istrinya, dia batalin dulu, ya, dia makan dulu misalnya, ya, itu bagaimana? Ini juga tidak dikatakan terkena kafarat. Kenapa? Karena dia udah batalin duluan. Kalau seandainya batalnya puasanya dengan sebab jima, baru itu dikatakan terkena kafarat. Jadi kalau ketika seorang katakanlah dia bukan pintar juga sih lagi ya, dia makan dulu, dibatalin dulu, dan wajib juga disertai dia bayar kodok, tapi juga dia harus al-imsak. Ini yang tadi kita bahas. Di samping seseorang bayar kodok puasa, tapi juga dia harus imsak, artinya menahan nih. Jangan mentang-mentang nggak puasa, akhirnya dia makan seenaknya. Ini haram. Ya. Ini bisita timawadi'ah pada 3 keadaan. Siapa yang pertama? Fi Ramadana la fi ghairihi, di dalam bulan Ramadan bukan di bulan lainnya. Kepada siapa? Ala muta'addin bi fitri, orang yang memang sengaja kagak puasa di bulan Ramadan. Yang mestinya memang pada puasa, dia kagak puasa tuh. Dia sengaja tuh. Itu haram dia makan. Meskipun memang hari itu dia nggak puasa, termasuk dalam agama menyatakan dia wajib untuk al-imsak. Ini wajib nih. Ya, jangan mentang-mentang nggak puasa, kemudian mau puasa makan aja, itu haram. Wajib bagi orang yang pertama ini muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja kagak puasa tuh. Dia buka dengan sengaja kagak puasa. Kadang-kadang nih, mohon maaf, banyak juga yang begini nih ya. Ini kita jangan sampai ya. Niat lailan fil fardi, juga wajib mengkodok dan juga wajib imsak, menahan di siang harinya. Siapa? Ala tarikin niyah, bagi orang yang meninggalkan niat di dalam malam harinya. Malam Ramadan dia kagak niat, dia lupa, maka tuh siangnya dia wajib tuh. Di samping dia wajib kodok nanti setelah Ramadan, dia juga pada hari itu untuk
imsak, kagak boleh makan. Kapan? Ya sama kayak orang puasa, dari terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Haram ini. Ya. Makanya tadi solusinya begitu tuh. Ketika kita jangan sampai nanti lupa niat, maka kita, ulama mengajarkan kita tiap malam niatin. Yang kedua, di malam yang pertama itu setelah jam 12 kita pakai niat mazhab Imam Malik. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh bertaklid kepada Imam Malik karena Allah tuh. Jadinya seandainya sekiranya nanti kita ada yang lupa, maka kita tetap berpuasa. Kenapa? Di backup dengan niatnya cara mazhab Imam Malik. Ya, itu sah. Ya. Dalam koridor 4 mazhab di situ. Kemudian wasalisu yang ketiga, ala man tasahhara zonnan baqa al-laili, orang yang sahur zonnan keadaannya dia lagi nyangka nih. Ya, menyangka apa? Masih ada tersisa waktu malam, artinya sebelum waktu subuh, waktu fajar. Dia nyangka, wah masih belum nih. Ternyata pada nafilahu, maka ternyata itu waktunya udah lewat fajar. Nah ini juga termasuk dia wajib imsak siangnya. Ya, wajib imsak. Dia nyangka tuh, ternyata pas lihat ya udah terang, udah lewat. Kalau sekarang kan udah ngeliatnya udah kelihatan. Kalau dulu memang kita masih pakai cara manual, ya. Pakai cara manual. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib dulu. Kalau sekarang kita udah enak, udah ada jam. Nah itu termasuk orang-orang yang memang wajib untuk bernahan atau imsak di siang harinya. Warrobi'u, kemudian yang keempat, alaman aftoruzonnan guruban, dan juga bagi orang yang berbuka zonan, dia ini menyangka udah waktu maghrib padahal belum. Ini juga nanti apa? Dikatakan dia tanggung banget udah dikit lagi mau maghrib, tapi dia menyangka udah maghrib, ternyata baba nasilabuhu, tapi ternyata memang belum waktu maghrib. Ini juga dia wajib untuk apa? Untuk menahan, tapi kan waktunya udah dikit, ya, waktunya itu masih gampang, tapi dia tetap wajib dihukumi untuk mengqadha puasa Ramadan di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya wal qamisu alaman banalahu yaumu salasina Sya'ban, orang yang memang udah jelas kelihatan di 30 hari bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban dia mestinya puasa tapi enggak. Nah, ini juga dia wajib untuk imsak. Kalau sekarang udah enak, ya udah ada ketetapan dari pemerintah, udah terarah begitu, dan juga udah ada kesepakatan. Kalau dulu memang masih sifatnya satu-satu, dia melihat hilal, dia mewajibkan dirinya dan juga mungkin kepada orang-orang yang berada minta fatwa kepada seseorang yang melihat. Kemudian yang terakhir, wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati, yang keenam wajib juga imsak, juga dia bayar qadha. Siapa? Man sabaqahu ma'ul mubalaghah, orang yang memang kemasukan air yang dia madmadohnya itu terlalu berlebihan. Wal istinsak, juga memasukkan air ini juga berlebihan pada siang hari Ramadan. Ini padahal udah dilarang, tapi apa? Dia masih kerjain juga, termasuk keteledoran. Berarti ketika dia masuk air, sekalipun itu enggak sengaja, maka dia dihukumi batal puasanya, dan juga wajib untuk al-imsak, menahan dari pagi sampai waktu maghrib. Nah ini terkait dengan masalah imsak. Ya, kecuali siapa? Orang yang boleh makan. Satu adalah orang yang mengalami haid, nifas dan sejenisnya, mereka memang ada kebebasan karena ini uzur syar'i. Ya, kalau orangnya haid dan nifas, dia makan silakan makan. Tapi kadang-kadang Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.